Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai pertidaksamaan harga mutlak guys. Siap belajar, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Baik, oke sekarang kita lihat rumus dasar penyelesaian harga mutlak ya. Untuk A lebih besar dari 0, jika harga mutlak dari X itu lebih kecil dari A, maka penyelesaiannya ini minus A lebih kecil dari X lebih kecil A, oke. Jika pakai sama dengan, ininya juga ikut pakai sama dengan ya. Jika harga mutlak dari X lebih besar dari A, maka penyelesaiannya adalah X lebih kecil min A atau X lebih besar dari A. Jika pakai sama dengan juga ini mengikuti seperti itu, oke. Nah, sekarang rumus umumnya, guys. Ini Fx, harga mutlak dari Fx lebih kecil dari A, maka ini juga hampir sama bentuknya ya, pakai sama dengan juga pakai sama dengan. Ini lebih besar, maka penyelesaiannya seperti ini, Fx lebih kecil dari min A atau Fx lebih besar dari A, kemudian kalau pakai sama dengan ini juga pakai, itu ya guys ya. Baik. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang pertama guys, tentukan penyelesaian ini harga mutlak dari 2x plus 2 lebih kecil dari 8, maka menurut aturan ya, aturannya ini minus A lebih kecil Fx lebih kecil A menjadi minus 8 lebih kecil 2x plus 2 lebih kecil 8, kemudian dikurangi 2 semua menjadi minus 10, nanti di sini adalah plus 6 ya, menjadi min 10 lebih kecil X, lebih kecil 2x lebih kecil 6, kemudian dibagi 2 menjadi minus 5 lebih kecil X lebih kecil 3. Oke ya guys ya, paham ya? Oke. Sekarang bentuknya lebih besar atau sama dengan, berarti menurut aturan ini ya, Fx lebih kecil atau sama dengan min A atau Fx lebih besar atau sama dengan A menjadi 2x plus 2 lebih kecil atau sama dengan min 8 atau 2x plus 2 lebih besar atau sama dengan 8. Kemudian 2-nya mengurangkan ke kiri menjadi 2x lebih kecil dari min 10 atau 2x lebih besar atau sama dengan 6. Ini 8 kurangi 2. Kemudian dibagi 2 menjadi x lebih kecil atau sama dengan min 5 atau x lebih besar atau sama dengan 3. Gitu ya guys ya, gampang ya. Oke. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua guys. Tentukan penyelesaian dari ini harga mutlak dari 2x min 5 lebih kecil dari harga mutlak ini ya guys ya. Oke, kemudian ini kita kuadratkan kedua ruasnya guys ya. Penyelesaiannya ini kita kuadratkan kedua ruasnya menjadi seperti ini. 4x min 20x plus 25 lebih kecil dari x kuadrat plus 8x plus 16. Ingat cara mengkuadratkan ini ya. Oke, kemudian ini mengurangkan ke kiri menjadi 3x kuadrat minus 28x plus 9 lebih kecil dari 0. Kemudian difaktorkan 3x min 1 kali x min 9, kemudian dibuat garis bilangan, atau x1-nya sepertiga dulu ya ini ya. Kemudian x2-nya 9, kemudian garis bilangan, kita pasang semua sepertiga dan 9. Oke, kemudian kita cek untuk x sama dengan 0 di sini dimasukkan, berarti min 1 kali min 9 itu positif, 9 ya, lebih besar dari 0, maka di sini diberi tanda positif, ini negatif, ini positif. Yang lebih kecil dari 0 itu yang negatif, berarti penyelesaiannya adalah sepertiga lebih kecil dari X lebih kecil dari 9. Gitu ya guys ya, paham ya? Oke. Contoh yang ketiga guys, ini harga mutlak dari 4X min 3 lebih kecil atau sama dengan X plus 1 ya. Caranya hampir sama, kita kuadratkan saja kedua ruasnya menjadi seperti ini. Adalah 16x kuadrat min 24x plus 9. Ingat cara mengkuadratkan ini. Ini juga kemudian pindah mengurangkan ke kiri semua, ke ruas kiri. Menjadi seperti itu. Kemudian difaktorkan. 5x min 2 kali 3x min 4 lebih besar atau sama dengan 0. X1-nya adalah 2/5 atau X2-nya 1/3. Kemudian dibuat garis bilangan. Di sini 2/3, di sini 1/3. Oke ya. Kemudian dicek. Untuk X sama dengan 0 di sini disubstitusikan ke sini menjadi minus 2 kali min 4 menjadi sama dengan 8, berarti di sini positif, ini negatif, ini positif. Yang lebih besar atau sama dengan 0 itu yang X lebih kecil atau sama dengan 2/5,
atau X lebih besar atau sama dengan 1/3. Gitu, gampang ya guys ya. Oke. Sekarang lanjut ke contoh yang keempat guys. Tentukan penyelesaian seperti ini ya. Harga mutlak dari X min 2 lebih kecil atau sama dengan 3 min X. Ini dikuadratkan saja guys, hampir sama ya caranya. Kuadratkan menjadi X kuadrat. Ini X kuadrat min 4X plus 9 lebih kecil dari 9 min 6X plus X kuadrat. Ini X kuadratnya habis, tinggal 2X lebih kecil atau sama dengan 5. Ini ya, 9 dikurangi 4. X-nya lebih kecil atau sama dengan 2,5. Oke ya, gampang guys ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima guys ya. Tentukan ini harga mutlak dari X min 1 per X plus 3 lebih kecil atau sama dengan 2. Nanti dipisah sendiri-sendiri harga mutlaknya menjadi seperti ini ya. Harga mutlak dari X min 1 dibagi harga mutlak dari X plus 3 lebih kecil atau sama dengan 2. Ini dikalikan dengan 2 ke sana. Menjadi seperti itu, kemudian kita kuadratkan ya. Menjadi X kuadrat min 2X plus 1, yang di sini adalah 2 kuadrat itu 4, yang di sini menjadi X kuadrat plus 6X plus 9. Oke. Kemudian 4-nya dikalikan ke dalam, kemudian nanti dikurangkan ke kiri ya. Tuh, seperti itu. Kemudian ini X kuadrat min 4X kuadrat adalah minus, atau langsung ya, atau langsung menjadi seperti ini. Ini 4X kuadrat dikurangi X kuadrat, kemudian plus 26X plus 35, ini lebih besar atau sama dengan 0 ya. Berarti ini yang mengurangkan ke kanan. Kemudian difaktorkan guys ya. Menjadi seperti itu faktornya. X1-nya adalah minus 5/3. X2-nya adalah min 7. Kemudian garis bilangan ya. Atau nanti didapat menjadi, kalau ini lebih besar itu jawabannya adalah X lebih kecil atau sama dengan min 7 atau X lebih besar atau sama dengan minus 5/3. Seperti itu ya. Kalau tidak ya berarti dicek pakai garis bilangan seperti contoh-contoh sebelumnya. Kemudian dicek angka sebelum minus 7 misalnya seperti itu. Oke ya, gampang ya guys ya. Baik. Lanjut ke contoh yang keenam guys. Tentukan penyelesaian seperti ini, bentuknya kuadrat ini guys ya. Bentuknya adalah A kuadrat min 4A min 12. Nanti kita faktorkan atau kita misalkan seperti itu ya. Kita misal Y-nya adalah X min 2 ya. Seperti itu menjadi Y kuadrat min 4Y min 12 lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi seperti ini faktornya. Y1-nya min 2 atau Y2-nya adalah 6. Kalau lebih besar atau sama dengan berarti ya Y lebih kecil atau sama dengan min 2 gitu ya. Atau Y lebih besar atau sama dengan 6. Atau boleh dicek pakai garis bilangan seperti contoh-contoh sebelumnya. Kemudian Y-nya diganti guys. Y-nya diganti ini. Harga mutlak dari X min 2 lebih kecil atau sama dengan minus 2. Ini tidak mungkin ya. Karena harga mutlak itu tidak pernah negatif, maka apalagi lebih kecil dari minus 2, maka kita tinggal memperhatikan yang ini saja. Ini ingat jawabannya adalah X min 2 lebih kecil atau sama dengan minus 6, atau X min 2 lebih besar atau sama dengan 6, kemudian X lebih kecil atau sama dengan minus 4, yang ini adalah X lebih besar atau sama dengan 8. Gampang guys, bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini membahas tentang pertidaksamaan harga mutlak. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.